Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Alizia Yahya Muharram, NIM 1911073 dan rekan saya Prasasti Cahyana Nuarsa NIM 1911053 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Instruction Level Parallelism dan Prosesor Superskala. Instruction level parallelism dapat dilakukan ketika instruksi yang berjalan tidak bergantung pada eksekusi yang lain, sehingga dapat berjalan secara paralel dengan tumpang tindih. Tingkat level parallelism dari suatu instruksi bergantung kepada frekuensi dari dependensi data dan dependensi suatu prosedur dalam kode program. Faktor ini bergantung pada arsitektur instruksi tersebut dan bergantung pada aplikasinya. Sehingga instruction level parallelism juga dipengaruhi dari latensi suatu operasi, yakni waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu instruksi yang tersisa untuk instruksi selanjutnya. Latensi ditentukan dari berapa lama delay yang disebabkan karena dependensi suatu data atau prosedur. Gambaran sebelah kiri merupakan penggambaran analogi instruksi yang dapat dijalankan secara paralel, sedangkan pada gambaran sebelah kanan, instruksi tidak berjalan independen karena ada instruksi yang berhubungan dengan instruksi yang lainnya. Selanjutnya, instruksi isu kebijakan. Ada 3 hal penting. Yang pertama, urutan di mana instruksi diambil. Yang kedua, urutan di mana instruksi dieksekusi. Yang ketiga, urutan di mana instruksi memperbarui isi dari register dan memori lokasi. Machine parallelism adalah ukuran dari kemampuan prosesor untuk mengambil keuntungan dari adanya instruksi yang dijalankan secara paralel, sehingga mesin parallelism ditentukan oleh jumlah instruksi yang dapat diambil dan dijalankan pada waktu yang sama, dan kecepatan serta kecanggihan suatu prosesor untuk menemukan instruksi yang independen. Pada teori sebelumnya terdapat 3 teknik hardware yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan kinerja prosesor superskalar, yakni duplikasi sumber daya, OOI, dan renaming. Salah satu studi yang memaparkan mengenai hubungan antara teknik-teknik hardware di atas telah dilaporkan dalam SMIT 89. Studi ini memanfaatkan pemodelan sebuah mesin dengan karakteristik R2 key MIPS. Gambar di atas menunjukkan bahwa dengan menggunakan procedural independency akan meningkatkan kinerja prosesor skalar. Sumbu Y mewakili kecepatan mesin superskalar. Sumbu X mewakili 4 alternatif organisasi prosesor. Untuk konfigurasi mesin pertama atau base, tidak ada duplikasi pada unit fungsi. Konfigurasi mesin kedua atau plus ID atau ST, dilakukan duplikasi load atau store unit fungsi. Konfigurasi mesin ketiga atau plus ALU, dilakukan duplikasi ALU. Dan konfigurasi keempat atau plus boot dilakukan duplikasi load atau store dan ALU. Untuk masing-masing grafik hasil dari instruction windows ukuran 8, 16, 32 instruksi. Dari kedua grafik di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk grafik tanpa adanya register renaming, ada sedikit perbaikan kinerja, akan tetapi cost tinggi. Untuk grafik sebelah kiri dengan register renaming, adanya peningkatan kinerja yang signifikan bila dibandingkan dengan tanpa menggunakan register renaming. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang superskalar.
Superskalar yang biasanya dikenal dengan arsitektur superskalar merupakan arsitektur dari suatu komputer yang memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan dalam satu siklus dengan memanfaatkan teknik pipelining. Hal ini menjadikan setiap pipelining terdiri dari beberapa stage, sehingga setiap pipelining dapat menangani beberapa instruksi dalam satu waktu. Dalam hal ini, sebuah prosesor superskalar memanfaatkan apa yang dikenal dengan instruction level parallelism, yang mengacu pada sejauh mana instruksi dari sebuah program dapat dieksekusi secara paralel. Arsitektur superskalar diperlukan untuk meningkatkan kinerja eksekusi dari suatu instruksi yang bersifat skalar. Maksud dari instruksi yang bersifat skalar adalah perintah atau instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan menggunakan variabel, seperti variabel integer. Teknik dalam superskalar, yaitu ada branch prediction, yaitu program yang terdiri dari kelompok perintah bercabang sering digunakan dalam pemrograman. Lalu pada CPU yang mendukung perintah percabangan, CPU membutuhkan cukup banyak clock cycle. Teknik superskalar terkait dengan mengidentifikasi beberapa karakteristik. 1. Instruksi yang dikeluarkan dari aliran instruksi berurutan. 2. Prosesor memeriksa secara dinamik dependensi data antara instruksi saat berjalan. Ketiga, prosesor menerima beberapa instruksi per clock cycle. Berikut ini adalah gambaran dari arsitektur superskalar. Nah, sebuah prosesor yang berjalan dengan superskalar akan menjalankan dua instruksi secara bersamaan dalam satu stage pipeline, sehingga bila digambarkan dengan gambar maka akan terlihat seperti berikut. Simple superskalar pipelining. Gambar tersebut menjelaskan bahwa dua instruksi dapat berjalan dalam satu waktu. Instruksi ini meliputi IF, instruction fetch, ID, instruction decode, execute, memory access, dan WB register write back. Dua instruksi dapat diselesaikan dalam satu clock cycle. Sejarah arsitektur superskalar yang pertama yakni adanya Seymour Cray CDC 6600 pada tahun 1965 yang sering disebut sebagai desain superskalar yang pertama. Lalu pada tahun 1988 Intel mengeluarkan Intel i960CA dan AMD memproduksi AMD 29000 series 29050 pada tahun 1990, membuat sejarah dengan produksi mikroprosesor yang komersial. Selanjutnya pada tahun 1998 Intel melalui P5 Pentium mengeluarkan sebuah prosesor arsitektur superskalar yang pertama pada prosesor seri X86. Di sisi lain NX586, P6 Pentium Pro dan AMD K5 termasuk di antara prosesor dengan mengubah instruksi pada X86 menjadi instruksi mikro yang dinamis seperti urutan operasi mikro sebelum eksekusi aktual pada mikroarsitektur superskalar. Alasan desain superskalar. Sebagian besar operasi menggunakan besaran atau nilai skalar. Operasi ini memungkinkan peningkatan kinerja sistem hingga level tertentu. Superskalar implementation, proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan, logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut. Keterbatasan superskalar. Yang pertama ada kemampuannya tergantung dari tingkat keparalelan instruksi. Yang kedua, kemampuan juga tergantung pada kombinasi optimasi pada basis compiler dan teknik perangkat kerasnya. Yang ketiga, semuanya kemampuan di atas dibatasi oleh A. True data dependency, B. Procedural dependency, C. Resource conflict, D. Output dependency, E. Anti dependency. Implementasi superskalar. Yang pertama, proses fetch dari beberapa instruksi secara bersama. Kedua, logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register. Ketiga, mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut. Keempat, mekanisme untuk menginisialisasi instruksi paralel.
Kelima, tersedianya sumber untuk eksekusi paralel dari beberapa instruksi. Keenam, mekanisme processing instruksi dengan urutan yang sesuai. Pada penjelasan di atas bisa diterangkan bahwa untuk superscalar dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan dapat diimplementasikan pada perangkat prosesor seperti Pentium 4. Pada Pentium 4, implementasi superscalar dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, 80.486 CISC 2 Pentium. Ketiga, ada beberapa komponen superscalar. 4, 2 unit eksekusi integer yang terpisah. 5, Pentium Pro full superscalar. Dan keenam, memperhalus model subsequent dan meningkatkan desain superscalar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.